Shalom, damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Evangelis Regen. Saya percaya para pengikut Kristus yang setia, para hamba Kristus, para pemberita Injil diberikan berkat melimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, hikmat, akal budi dari sorga, agar menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di kitab suci, yaitu Alkitab. Saya baru dari operasi, selesai operasi 2 hari yang lalu. Puji Tuhan, diberikan perlindungan yang sempurna, sehingga saat ini walaupun masih dalam keadaan pemulihan, sampai saat ini diberkati dengan kuasa yang daripada Tuhan Yesus, sehingga berangsur pulih dan berangsur baik, supaya akan bisa lagi menyampaikan firman Tuhan secara diberkati dan dilindungi dan dituntun selalu oleh Roh Kudus. Sebelum kita membaca firman Tuhan atau sebelum kita melihat firman Tuhan yang akan saya bagikan, saya akan menjelaskan di sini tentang antikristus. Bagaimana saya melihat dalam konten-konten tentang antikristus, kebanyakan para penginjil, saya juga tidak tahu, tetapi saya tidak mau mengatakan saya lebih benar dari mereka. Tetapi kebanyakan konten-konten itu memberikan penjelasan bahwa antikristus itu terlalu ribet. Tetapi saat-saat ini kita harus juga belajar bahwa antikristus itu juga ada di hal-hal yang seperti roh antikristus dan para penyesat. Mereka juga banyak. Karena para penyangkal, para penolak, atau para yang menyerupai Kristus tetapi menyampaikan kebenaran yang salah ataupun menghujat kebenaran, ataupun malah melecehkan serta memberikan penyampaian tentang firman palsu. Tetapi saya ingin menggali tentang surat Yohanes 1 Yohanes dan surat 2 Yohanes tentang antikristus yang memang betul-betul secara eksplisit ditulis dengan antikristus. Saya bacakan 1 Yohanes 2 ayat 18. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Kalau ini antikristus, ini adalah yang mempunyai kekuatan untuk menghimpun para pengikutnya, para antikristus. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Jadi bukan cuma satu antikristus, banyak antikristus yang menyebarkan, yang menyesatkan, yang menyangkal Tuhan Yesus sebagai pencipta, sebagai penebus. Diteruskan di sini, itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar waktu yang terakhir. Jadi waktu sudah terakhir. Waktu sudah mendekati kedatangan Tuhan. Waktu sudah mendekati kekuasaan dari para antikristus, dari para penyangkal Tuhan Yesus. Kita teruskan di 1 Yohanes 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Tidak disebutkan di sini banyak atau jamak, tetapi sudah dipastikan bahwa para antikristus adalah yang menyangkal Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Tuhan, Yesus yang diurapi. Jadi dia yang menyangkal Bapa maupun Anak, yang menjadi kesatuan Bapa, Anak, Firman yang menjadi manusia, dan Roh Kudus. Mereka lah para antikristus. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 3 mengatakan, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Jadi yang mengatakan Yesus adalah ciptaan, mereka itu penyesat. Misalnya saya contohkan sebagai manusia, kenapa saya contohkan sebagai manusia? Karena firman mengatakan bahwa manusia diciptakan segambar dengan Tuhan. Saya mencontohkan sebagai manusia. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Jika saya berkuasa, saya bisa mengirimkan jiwa saya untuk berbuat sesuatu.
tetapi saya tidak mau kuasa. Saya bisa mengirimkan jiwa saya untuk melakukan sesuatu. Apakah jiwa itu berbeda dengan saya? Apakah jiwa itu tidak satu dengan saya? Apakah jiwa itu bukan saya? Tetap saya, karena itu jiwa saya. Sama seperti firman, Bapa mengutus firman, Bapa mengutus yang berasal dari Dia, firman menjadi manusia. Bukan berarti mereka berbeda, mereka adalah satu kesatuan. Dan firman yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus untuk penebusan karena kasih-Nya. Dia adalah Tuhan. Kita belajar lagi di firman surat 2 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, sebab banyak penyesat telah muncul pergi ke seluruh dunia. Jadi kita harus hati-hati. Banyak penyesat. Penyesat itu kita sudah tahu. Mereka yang tidak mengaku Yesus adalah Tuhan, mereka yang tidak mengaku, mereka yang menyangkal, mereka yang menghujat, mereka yang menghina bahwa Yesus datang, firman yang menjadi manusia datang untuk penebusan. Mereka mengatakan bagaimana manusia bisa disembah dan dikatakan sebagai Tuhan. Mereka itu adalah penyesat dan antikristus, karena mereka tidak mau mengakui ketuhanan dari Tuhan Yesus. Dan bahwa jika kita harus mengetahui dan kita harus cerdik dan kita harus berminta hikmat kepada Roh Kudus. Jikalau seorang penyangkal Tuhan Yesus, jikalau seorang antikristus menjelaskan tentang ketuhanan Tuhan Yesus, pasti hasilnya adalah penistaan, penghujatan, penghinaan, intoleransi, menghina firman Tuhan, menghina Tuhan, para pengikut Kristus, yaitu Tuhan Yesus. Jadi antikristus itu tidak mengakui bahwa Tuhan bisa datang sebagai manusia hingga Dia bisa menembus dosa manusia. Mereka mengatakan, kenapa Tuhan tidak langsung saja sebagai Maha Kuasa langsung saja menebus dosa manusia? Mereka tidak tahu sifat dari Tuhan para pengikut Kristus, yaitu Yesus Kristus. Tuhan kita itu penuh dengan kasih. Tuhan kita adalah kasih. Sedangkan nilai dari kasih itu bahwa tidak mementingkan diri, bahwa kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu adil. Kasih itu menjadi teladan bagi banyak orang. Yesus menjadi teladan. Jikalau Yesus tidak mati di kayu salib, para pengikutnya akan ragu akan Dia. Para pengikutnya akan ragu akan ajarannya. Karena para pengikutnya pasti akan memikirkan bagaimana mungkin bisa melakukan ajarannya jika Dia sendiri tidak bisa memenuhi, tidak bisa melakukan ajaran itu. Jadi ketika Dia di kayu salib, Dia melakukan teladan supaya Dia bisa mengalahkan dosa dan juga anak-anaknya bisa mengalahkan dosa. Dia dianiaya. Dia juga mengajarkan bahwa kita sebagai pengikutnya bisa dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Karena Dia mampu bertahan. Jadi Dia mengajarkan kita bisa bertahan. Dia mengajarkan sehingga murid-muridnya pada saat itu bisa melakukan kesetiaan sampai darah mereka paling terakhir, yaitu kematian mereka yang suci dan penuh dengan kemuliaan. Murid-murid mereka disiksa, bertahan disiksa, dipancung, disalib terbalik, dianiaya. Kenapa mereka bisa melakukan itu? Karena sang teladan, raja mereka, guru mereka, rasul mereka, nabi mereka yang sempurna bisa melakukan itu dengan seutuhnya adalah manusia. Tujuan saya menyampaikan sharing firman Tuhan ini supaya kita lebih lagi belajar tentang firman Tuhan, cari kebenaran firman Tuhan agar kita tidak disesatkan.
tidak digoyahkan oleh penyesat-penyesat antikristus di akhir zaman ini. Lebih lagi mencari firman Tuhan, biarkan segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.